Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di sini, kita kembali lagi ketemu di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Oh, pada lemes banget ya Bu ya. Udah makan kan Bu? Sikat gigi? Oh belum, pada takut kelihatan giginya ya. Baik, tema kita di pagi hari ini adalah syukuran kehamilan. Sesuai dengan cuplikan lagu tadi, ada pertanyaan dari masyarakat yang akan langsung kita saksikan tayangannya tentang kehamilan. Sebelum Mama memberikan tausiah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anissa, Mama Dede. Saya mau cerita pengalaman saya. Saya punya anak 3 tahun. Waktu kehamilan pertama, saya mengadakan acara 7 bulanan. Dan sekarang saya sedang hamil anak kedua. Saya pertama dengar katanya dalam ajaran Islam, 7 bulanan itu tidak ada. Yang saya ingin tanyakan, apakah acara 7 bulanan itu ajaran Islam atau hanya adat? Itu saja Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan langsung mendengarkan Mama memberikan jawabannya, langsung tausiahnya Mas, sekalian tentang kesyukuran kehamilan. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TP dimanapun Anda berada, syukuran tentang kehamilan. Barusan ada yang bertanya kepada kita, apakah dari budaya, dari agama? Dalam aturan agama Islam tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menyuruh kita umat Islam kalau perempuan hamil ada syukuran. Yang ada perintah mensyukuri nikmat. Di kita ini budaya. Ada yang syukurannya itu ketika hamil 4 bulan. Ada yang syukurannya ini ketika hamil 7 bulan. Boleh. Boleh. Tapi dalam masalah ini ada pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan, kalau tidak ada perintah di Al-Quran, tidak ada perintah di hadis Nabi tentang sesuatu perbuatan, itu jangan dilakukan. Kata mereka itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada, itu namanya bid'ah. Sehingga mereka mengatakan, mauludan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, kemudian halal bihalal bid'ah. Semua mereka mengatakan bid'ah karena Nabi tidak pernah melaksanakan. Sebagian ulama kedua mengatakan, selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan agama dan tidak ada larangan, itu boleh-boleh saja. Seperti tadi pertanyaan tadi, yaitu mensyukuri kehamilan. Orang hamil kan tidak semua orang punya anak, ya apa iya? Banyak orang yang pengen punya anak, gak punya anak. Dia hamil bersyukur kepada Allah, saya mau punya anak. Ada yang syukuran waktu hamil 4 bulan, ada yang syukuran waktu hamil 7 bulan. Saran saya, kalau seandainya Anda mau syukuran silahkan, tidak dilarang. Cuman paling pas kalau hamilnya 4 bulan. Kenapa? Prosesi anak, proses kehamilan itu Anda lihat di dalam surat Al-Mu'minun 12, 13, 14. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu nutfatan alaqah. Fahalaqnal alaqata mudghah. Fahalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma. Summa arsalnahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah Allah ciptakan manusia asalnya dari pati yang bersandar di tanah. Kemudian aku jadikan nutfah disimpan dalam rahim seorang perempuan. Aku jadikan segumpal darah. Aku jadikan segumpal daging. Yang segumpal daging yang sebagian dengan tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Summa ansana khalqan akhar. Maka Allah sebaik-baik jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Maha suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Jadi ada 4 fase. Fase pertama cairan, fase kedua darah, segumpal darah, fase ketiga segumpal daging yang separuh jadikan tulang belulang, masuk ke fase yang keempat. Tulang belulang dibungkus dengan daging, baru jadi makhluk yang lain. Seandainya kita mau syukuran, lebih baik pada waktu kehamilan 4 bulan atau masuk ke 4 bulan. Kenapa?
waktu sperma bertemu dengan indung telur, oleh Allah ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Makanya haram hukumnya kalau disedot seminggu 2 minggu sudah ada kehidupan. Kalau hamil nggak ada kehidupan, hamil nggak bakal ngegedein kan Bu? Nah, masuk fase yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. 4 bulan kata Allah. Lalu diberikan ruh. Ada lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian aku sempurnakan janin tadi. Aku berikan hati buat berpikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Sedikit yang bersyukur kepadaku. Pada saat kehamilan ibu 4 bulan. Pada saat itu oleh Allah summa sawwahu wa nafahu fihi min ruh. Dimasukkan ruhun nas, ruh manusia. Makanya kalau mau syukuran paling baik ketika hamil 4 bulan. Di situ oleh Allah ditiupkan ruhun nas. Kenapa? Kalau sudah hamil 7 bulan anaknya udah joget deh. Iya, udah nendang. Udah nendang, udah Ya. miring kiri, miring kanan. Jadi udah terlambat gitu kan. Ya. Tapi yang paling baik banyak baca Al-Quran, baca zikir, calon ayah, calon ibu, calon nenek. Manggil tetangga boleh? Boleh silahkan. Semakin banyak yang berdoa semakin baik. Itu harapannya. Iya. Ada yang baca surat Yusuf biar anaknya ganteng, bener mah? Kalau begini deh. Aha. Kenapa orang yang syukuran kehamilan baca surat Yusuf, baca surat Maryam, harapannya seandainya anak yang dalam kandungan anak laki-laki tampan setampan Nabi Yusuf, ganteng seganteng Nabi Yusuf, sabar Nabi Yusuf, taat dan takwa setakwa Nabi Yusuf. Kalau yang lahir anak perempuan, harapan orang tua cantik Siti Maryam, sabar Siti Maryam, solehah Siti Maryam, itu harapannya. Cuman kalau bapaknya kayak gini, anaknya kayak bagaimana? Kalau saya berarti ibu saya baca surat Yusuf terus dan terkabul. Ya. Alhamdulillah. Lumayan lah ya. Ganteng enggak tapi ngangenin. Ya. Baik ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Boleh sesuai tema maupun di luar tema. Kita akan break sebentar nanti kita kembali lagi. Tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan kita sekarang sedang membahas tema tentang syukuran kehamilan. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya, saya akan absen dulu ibu-ibunya. Ya, dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Waalaikumsalam. Lemes amat, banget Bu. ya. Belum sarapan. Udah sarapan Bu? Minum? Oh ya alhamdulillah ya. Lalu ada Majelis Alim Al-Jihad. Wah ini kencang mungkin makanya nambah ya. Yang di bawah jadi gak kebagian ya. Majelis Alim Miftahul Huda. Wah ini lebih kencang lagi nih. Bawa makanan dari rumah kayaknya ya. Waalaikumsalam Ibu. Ada berapa ini Bu dari Al-Huda? Miftahul Huda 25 ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Pertama boleh? Ya silakan Bu. Sini. Ya. Silakan boleh berdiri langsung. Ya udah gak usah diketok-ketok bukan pintu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Ibu Yayat Sumiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Ya, Cilandak. Semangat Yayat. Saya kenal akhirnya ya. Silakan. Mama, saya mau tanya, Ya. saya selama ini sering mengikuti acara 7 bulanan. Ya. Saya hanya bertanya, 7 bulanan itu hukumnya wajib apa sunnah? Begitu Mama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, ya. Yayat nanya, 7 bulanin itu wajib apa sunat? Wajib tidak, sunat tidak. Tapi kenapa kita bikin syukuran? Harapannya kita minta doa sama tetangga yang kita undang, biar semua ikut ngebantuin doain. Nih, biar calon anak saya yang di perut ini yang dalam kandungan jadi anak soleh dan solehah. Seperti Nabi Yusuf dan Siti Maryam. Semakin banyak yang berdoa, insya Allah semakin banyak yang dikabulkan oleh Allah. Gitu Yayat. Jadi tidak wajib, tidak sunat. Seandainya pun nggak bikin syukuran tidak masalah. Yang penting calon ayah, calon ibu banyak berdoa. Gitu Ceyayat. Iya, oke, baik.
Pemirsa, saya ingin ingatkan bahwa Anda yang ingin bertanya, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Twitter di @hatikehatiantv atau melalui Facebook di hatikehatiantv@yahoo.com dan juga bisa melalui email di hatikehati@an.tv. Ya, saya akan bacakan sekarang pertanyaan yang sudah masuk melalui Twitter dari Amri27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, gimana cara menyadarkan ipar-ipar yang suka kompak untuk tidak bersilaturahmi ke adiknya karena alasan tidak setuju adiknya kawin dengan orang miskin? Caranya, bagaimana caranya biar kita bisa nasihatin saudara kita yang tidak mau berkunjung kepada iparnya dianggap miskin. Ya, Artinya saudara-saudara orang ini dia yang ngirim ya. ya, Saudara-saudara Anda ini artinya sombong. Merasa lebih hebat daripada orang lain. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kaya? Ngacung. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kismin? Ngacung. Kita semua tahu, tidak ada seorang pun yang pengen jadi orang miskin. Makanya kalau kebetulan Anda ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, jangan sombong. Hakikatnya kekayaan milik Allah. Cuma dititipin sama kita. Kalau Allah berkehendak tsunami 8 menit habis kan Del? habis. Gempa 20 detik habis. Kena angin gunung meletus. Angin puting beliung. Kebakaran habis. Apa yang disombongkan? Sadarkan dulu tentang ini. Bahwa sebenarnya dalam genggaman kita cuma titipan dari Allah. Yang namanya titipan suatu saat diambil. Sadarkan kepada saudara-saudara Anda. Bahwa tidak ada yang pengen jadi orang miskin. Justru orang kaya punya kewajiban merangkul orang miskin. Jadi sadarkan tentang kewajiban beragama satu dengan yang lain. Ini yang perlu Anda sadarkan dulu. Baru dia mengerti tentang agama pasti gak bakalan sombong. Ya. Begitu. Kalau alasannya gini mah, dia kan adek, dia dong yang datang yang mudaan. Dalam Islam tidak ada adik yang ngalah duluan kepada kakaknya. Tidak ada ponakan yang ngalah duluan kepada encang-encingnya. Tapi siapa yang minta maaf duluan? Yang nyosor duluan, dia yang pahalanya paling banyak di hadapan Allah. Mau banyak pahalamu dikit. Banyak dong. Nah makanya. Ya. Jadi minta maaf terlebih dahulu itu yang disukai oleh Allah dalam agama. Iya begitu ya. Baik, terjawab pertanyaannya Emri, dan sekarang saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Yang mana ya? Dari sebelah sini dulu. Ya, silakan Bu. Iya, mic-nya tolong digeser, disorong. Ya, jangan dilempar ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila dari Laila. Ranting Aisyah Rawadenok. Ya. Mangga. Saya mau bertanya, kan kadang orang hamil tidak semua sampai melahirkan ya Bu. Ya. Saya mau bertanya, bagaimana seandainya ada yang terguguran dari kadang ada umur 2 bulan sampai 4 bulan, karena 4 bulan kan roh sudah ditiupkan tadi ya Bu. Apa pengurusan untuk jenazahnya sama dengan orang yang meninggal biasa, dimandikan, dikapani atau dikuburkan dan diberi nama? Tolong Ibu Ustazah menjelaskan. Iya, Terima kasih. Ibu Ustazah ya. Ketika orang sudah lahir ke alam dunia, kalau dia meninggal dunia, kalau dia lahirnya normal, itu maksudnya lahir saatnya 7 bulan dan selanjutnya, maka kewajiban yang hidup ada 4. Memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Namun seandainya ada orang lahir sebelum saatnya, misalnya lahir 2 bulan, ya udah bersihkan saja. Karena nggak ada apa-apa, dia cairan. Tapi kalau lahirnya dia misalnya usia kandungan dia itu misalnya 3 bulan, itu segumpal darah. Guyur aja, bungkus, kuburkan. Nggak ada prosesi apa-apa. Kalau lahirnya dia itu usia 5 bulan, itu sudah berbentuk. Itu ngelemeng, naon ngelemeng tanya. Bebayang, ada gambar kayak mata, kayak hidung, kayak mulut. Itu cukup diguyur saja, dibersihkan, bungkus kain kapan, dikuburkan. Tidak ada prosesi yang harus dilakukan sama dengan orang yang sudah lahir. Jadi beda. Iya. Ya. Jadi Jelas, kalau Bu? meninggalnya sudah keluar dari rahim, udah lahir baru dilakukan sebagai. Kalau lahirnya itu, keluarnya itu sudah selayaknya orang bisa hidup. Dari mulai umur 7 bulan kan bisa hidup tuh bayi. Kan kalau lahir 5 bulan mah gak bakal hidup. Lahirnya masa sama lahir kan? Nah baru prosesi buat orang yang meninggal dilaksanakan. Kalau sebelum usia sekian tidak ada kewajiban.
Yang penting bersihkan, bungkus kain kafan, kuburkan, cukup. Iya. Nggak ada disolatkan, nggak ada apa-apa. Iya, oke ya. Begitu ya Bu, jelas Jelas, jawab Bu? pertanyaannya. Oke. Iya, baik, masih banyak kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, dipersiapkan saja. Boleh angkat tangannya sampai iklannya selesai Bu, karena kita akan iklan dulu. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi membahas tema kita di pagi hari ini mengenai syukuran kehamilan. Sebelumnya juga saya akan sapa lagi ya majelis taklim yang belum disapa. Silakan benerin kerudungannya. Ini dulu ya. Majelis taklim Aisyah. Waalaikumsalam. Ini lemes banget, paling lemes nih Bu. Iya. Yang berikutnya Majelis taklim Al Hidayah. Ini kenceng, Waalaikumsalam. udahan Iya. dikit soalnya. Iya. Kayak itu Tuhan yang di atas. Iya, leles lihat kalau yang di atas. Ya, baik pemirsa, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan Anda yang sudah Anda kirimkan melalui email di hatikehati@an.tv dari Elin Ross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, dari awal menikah saya tidak pernah mengeluh kalau orang tua dan saudara saya setiap ada kebutuhan pasti ke saya. Tapi lama-lama saya kayak dimanfaatkan mah. Bapak saya kalau nggak dikasih pasti marah. Begitu juga saudara. Lama-lama saya pusing. Baru 4 hari dikasih udah minta lagi. Sedangkan saya cuma ngandelin dari suami. Saya malu sama suami. Harus gimana saya mah? Anda wajib terus terang kepada orang tua dan saudara Anda yang celamitan. Memang kita yang namanya anak punya kewajiban ngasih orang tua, ngasih saudara, tapi sesuai kemampuan. Kalau orang tuanya ngerongrong, saudara kandung juga ngerongrong, ya kita juga pegel punya kebutuhan. Apalagi Anda bilang Anda minta sama suami, makanya jadi perempuan nyari duit. Jangan tinggal diam. Jadi kalau saudara kita minta kasih duit kita. Kalau di suami kan bingung. Dan juga jadi orang tua dan saudara hidup jangan mengandalkan orang lain. Biarin deh saya punya anak, udah saya kawinin, kewajiban dia bersama. Jangan. Kalau kita orang tua, hidup kita mengandalkan anak-anak. Kalau anak-anak kenapa-napa kita pasti kecewa berat. Sakit hati. Tapi jangan sekali-kali kita menggantungkan hidup kepada orang lain. Saya walaupun tua, jangan nyusahin anak. Saya mudah-mudahan bisa mandiri, ngurusi diri sendiri, jangan minta sama anak mantu. Anak mantu, anak-anak kita. Lah mantu anak orang. Siapa tuh dia sebel sama emaknya ngerongrong. Jadi orang tua jangan mengandalkan anak. Ngurusin anak, nyekolahin anak, kewajiban orang tua, bukan ngutangin. Ya. Ini mas seolah-olah ngutangin kan, minta balas jasa. Ngungkit-ngungkit, ya. Salah ngungkit-ngungkit. Jadi orang tua Anda juga salah, Anda bicara, Bapak, Mak ngerti dong. Saya nggak kerja, hanya dari suami, biar dia juga ngerti. Ya. Apalagi saudara, nggak ada Ya. kewajiban. Oh iya, oke begitu Elin Ross terjawab pertanyaannya. Sekarang ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Bu. Ya tolong mic-nya tadi iya. Silakan. Mangga berdiri, Mangga berdiri. Udah nyala Bu, nggak usah diputar-putar. Ya. dia repot banget tuh jiplaknya. Iya loh, ya. Kayak orang mau terbang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Hayana dari Majelis Taklim Al Hidayah Rangkapan Jaya Baru Depok. Ya, Saya mau tanya nih Mah, Ya. kewajiban orang tua terhadap anak itu apa aja berdasarkan Quran dan hadis? Ya. Apakah ada itu Mah? Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini apakah ada kewajiban orang tua kepada anak? Bukan ada, banyak. Ya. Ada 10 kewajiban orang tua kepada anak. 1, sebelum adanya pernikahan, cari calon ayah, calon ibu buat calon anak kita yang agamis. Tunkahul marata li arba'in limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, wali kabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai. Karena turunan, kekayaan, kecantikan, ketampanan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Tuh, jadi yang pertama cari calon ayah, calon ibu yang agamis. 2, ketika sudah dapat pasangan, campur suami istri. Sebelum campur suami istri, baca doa.
Allahumma janibna, Abdel udah hafal. Ya. Yang ketiga, sudah campur suami istri kemudian hamil. Anak lahir, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Yang keempat, berikan nama yang baik. Sesuai nama dalam agama kita dalam Quran. Yang kelima, cukur rambut anak kita. Ditimbang, berapa berat rambut anak kita. Lihat di pasar berapa harga emas. Kalau rambut anak kita 1 gram, harga emas 300.000, orang tuanya bersedekah 300.000 ke fakir miskin sering. Mengajarkan kepada anak kita, kalau punya rezeki, perbanyak bersedekah. Kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhilaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir dari ibunya tergali dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari sebelum kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Yang keenam, orang tua punya kewajiban mengakikahkan anaknya. Kenapa? Rohinah tergadai. Yang ketujuh, orang tua punya kewajiban menghitankan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedelapan, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Di kampung amanah kita, ada musola enggak? Ada masjid enggak? Ada talim enggak? Ada PAUD enggak? Ada madrasah enggak? Biar anak kita tahu tentang agama. Yang ke 9, orang tua wajib mengajarkan agama, ajarkan sholat, ajarkan baca Quran, ajarkan bagaimana akhlak orang yang beragama Islam. Yang ke-10, berikan makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyibah. Kalau 10 dilaksanakan, insya Allah anak kita jadi soleh dan solihah. Ya begitu ya, gitu ya Bu. Udah ngerti Bu? Tolong ulangin 10 tadi. Oh, enggak iya. Baik, ibu-ibu lagi dari Majelis Taklim ya. Sekarang yang di belakang dulu ya. Tadi sebelah sini udah yang di belakang dulu. Warna biru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marcella Wirda Ya. dari Majelis Taklim Al Jihad Kebon Baru Tebet. Ya. Saya mau tanya nih Mah, bagaimana sih cara membentuk keluarga sakinah untuk khususnya seorang istri, apalagi ibu-ibu muda gitu yang Ya. seperti kita ini. IIM ya ibu Ya. muda ya. Ya gitu aja Mah, Ya. makasih. Oke. Bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah? Membentuk rumah tangga yang sakinah itu saling. Suami harus tahu istrinya salah di mana. Pendidikannya bagaimana, kebiasaannya bagaimana. Suami mengerti istri, istri mengerti suami, suami ngomong istri dengerin, istri ngomong suami dengerin. Lalu kemauan masing-masing digabung. Mana yang terbaik buat kedua orang tadi? Di sini yang dilihat persamaan bukan perbedaan. Karena perbedaan pasti ada. Kalau kita dalam bergaul di rumah tangga, di lingkungan, di masyarakat, yang dilihat hanya perbedaan, percaya sama saya, seumur-umur bentrok. Yang dilihat persamaan, kita niat membina rumah tangga. Justru perbedaan pendapat suami istri ini memperkaya pola berpikir rumah tangga mereka. Dicari persamaan bukan perbedaan. Begitu Ibu Marcella, ibu-ibu muda. Iya, iya Ibu masih muda ya. Baik, masih ada kesempatan satu lagi ya. Ini dari sebelah sini belum ya. Silakan berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jenny Johan dari Majelis Taklim Miftahul Huda, Depok. Ya, Pertanyaan saya, di luar dari tema ya Maya, Ya. apakah boleh kita bersedekah atau membayar zakat kepada orang yang di luar muslim, tapi dia dekat dengan kita? yang namanya zakat, orang tidak satu akidah tidak berhak menerima zakat. Tapi sedekah boleh, zakat tidak diterima. Karena zakat yang berhak menerima zakat orang yang satu akidah dengan kita. Ya. Begitu, Kalau Bu. sedekah boleh. Oke. Oh, satu lagi Maya. Ya satu lagi. Bu, Orang- maaf Bu, waktunya udah habis ya Bu ya. Ya, silakan duduk nanti kesempatan Assalamualaikum yang lain ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk tema kita di pagi hari ini tentang syukuran kehamilan. Masih ada ibu-ibu dari banyak majelis taklim, ada yang bajunya ketumpahan sayur ketupat tuh mah. Baju putih ketumpahan sayur ketupat ya, kasihan banget ya. Oke baik, saya berikan kesempatan lagi kepada ibu yang ingin bertanya. Ibu silakan Bu. Ya, Silakan diri Bu. diri ya. Mangga Ibu. Udah nyala itu Bu?
Ya, ditiup Semangat. kayak kopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Al Hidayah Rangkapan Jaya Baru Depok, Kelurahan. Nama saya Tin Sutina. Semangat Centin. Saya mau bertanya, Ya, saya punya mantu 2, alhamdulillah soleha semua. Tapi saya saking sayangnya sama cucu, saya selalu mengurus sama cucu, tapi anak saya tuh selalu berusaha ingin ada pembantu, memang ada pembantu semua, tapi saya tetap mau ngurus cucu saya. Tapi anak saya tuh nggak mau ngerepotin saya, sebagai orang tua takut dosa katanya. Saya tanya, serumahkah Anda dengan anak mantu Anda atau terpisah? Terpisah, Tapi dekat. dekat, ada yang dekat, ada yang jauh, yang Ya, satu di Sawangan. pertanyaan Ibu Tin. Iya, jadi saya tuh jangan sampai anak saya dosa ke saya, jangan sampai saya pun dosa ke anak saya. Tapi saya ikhlas mah jaga cucu saya gitu, saking saya sayang lah. bahagia gitu, Bahagia punya sayang cucu. gitu. Oke. Ya. Terima Saya kasih. yakin semua nenek sayang sama cucu. Itu rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita orang tua. Walau jelek bagaimanapun cucu mah lihat orang Sunda. Aduh si Asep padahal mah butut. Ya. Asep maksudnya. Iya. Aduh si Elis gelis padahal mah kumaha gitu ya. Iya. Kata kita mah tetap aja anak kita mah kasep, gelis, cantik, tampan. Itu tanda kita oleh Allah diberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada turunan kita. Kita sayang mereka, alhamdulillah Centin. Cuman saran saya, jangan terlalu ikut campur urusan anak mantu. Karena antara anak mantu dengan kita keinginannya berbeda. Biarkan mereka punya pembantu, Centin cuma ngawasin saja itu yang benar. Anda lihat di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah famay ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaanmu kepada kekayaan yang kalian miliki. Jangan kalian tukarkan kecintaanmu kepada anak cucu turunan kalian dengan zikir kepada Allah. Kalau kamu melakukan itu, kamu termasuk orang yang merugi. Menyayangi, mencintai, menjaga wajar dan normal, yang tidak boleh berlebihan sampai lupa tidak ngaji, terlambat sholat dan sebagainya. Biarkan mereka punya pembantu, kita mengawasi. Mereka lebih berhak daripada kita. Jangan terlalu ikut campur itu Centin. Gitu Centin. Ya. Semua Alhamdulillah, nenek juga silakan. begitu. Iya, silakan. Ya. Silakan duduk Centin. Iya. Dari tadi diri terus takut pegel saya. Iya. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui email di hatikahati@an.tv. Karena sekarang Mama Dede ada di mana, Bu? Antv bukan Antv. Mama Dede ada di mana, Bu? Pinter-pinter ya sekarang ya. Baik, sekarang saya akan bacakan yang masuk melalui Facebook di hatikahatiantv@yahoo.com dari Aye Sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya mau nanya nih. Saya kan baru nikah 2 bulan yang lalu. Kemudian setelah menikah suami saya sakit-sakitan. Ya Allah bengek. Iya. Sian amat orang Kemudian- disahdu-sahdunya. Kemudian nenek suami saya bilang, sejak menikah sama lu dia jadi sakit-sakitan. Udah cerai aja. Gimana tuh mah? Kata nenek suaminya nih mah. Nenek suaminya juga salah. Barangkali cucunya menikah dengan ada sakitan, kecapean, overdosis barangkali. Iya. 2 Iya kan? bulan, iya digeber. 2 bulan Iya. digeber pagi Iya. sore siang malam. Salah, ada saatnya. Obat aja kalau overdosis bukannya jadi sembuh, Iya. tepar. Ya. Sesuatu yang diinginkan jangan berlebihan. Nabi mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Saran saya buat Anda, bilang sama suami Anda, jangan kebanyakan deh. Terus pindah rumah dari rumah nenek Anda, biar gak kelihatan sama nenek suami Anda. Ngontrak kayak sekamar juga berdua, mau celentang kayak mau miring, mau ngapain rumah kita. Iya. Emang begitu kalau dekat rumah mertua mah. Iya. Bener dibilang salah, apalagi salah. Iya. Nggak ada enak-enaknya. Saran saya siapapun Anda yang habis menikah, pisah rumah. Ngontrak sekamar kagak ngapain-ngapain. Iya. Mau lemes, mau ngapain kagak ada yang liatin. Mungkin suami ada lemes, nenek bilang, nenek kan sayang sama cucunya kayak tadi. Benar ya. Ya Allah cucu gue gara-gara kawin lemes mulu. Iya. Ya kan dia mah kagak tahu namanya nenek-nenek, udah lupa Iya. lagi kan dia. Jadi saran saya, Anda jangan
jangan terlalu kelihatan sama nenek. Ya. Bilang sama suami Anda, depan nenek digagah-gagahin. Iyalah. Gitu. Gitu ya. Minum apa kek? Iya. Minumnya kenceng. Telur diapain tuh dia? Telur ditumbuk sama tanduk kambing. Ya. Ya. Langsung gagah perkasa. Iya, begitu, iya. Oke, Ayah Sahar terjawab pertanyaannya ya. Masih ada kesempatan ibu-ibu dari Majelis Talim. Iya, sebentar Bu, sini dulu ya. Boleh mic-nya tolong, Bu? Ini ya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala Bu, Waalaikumsalam. udah nyala Bu, Bu. tenang Udah aja. Gitu ya. Ya, Nama saya Hajar Rogaya dari Majelis Talim Al-Ikhlas. ya, Mah mau tanya saya Ya. ya. Tadi Mama menyinggung masalah bagaimana hukumnya hitanan untuk bayi putri gitu, Ya. perempuan mah. Sekarang ini katanya tidak dibolehkan atau gimana gitu mah. Mohon Ya. jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hitan Ya. buat anak laki-laki hukumnya wajib. Yang dipotong, yang dihitan dari anak laki-laki yaitu kulit kulup yang menutupi kepala zakar. Kalau kulit ini nggak dipotong, air kencing nyangkut 1-2 tetes. Makanya kalau dia sholat itu tidak sah karena bawa najis. Makanya dihitan itu sebelum balik. Biar dia wajib sholat, sudah tidak ada lagi air kencing yang nyangkut. Bagi perempuan, kata Nabi, kemuliaan buat perempuan. Tidak ada satupun perintah Allah dan Rasulnya yang menjadikan kita sebagai hamba Allah dan umat Rasul itu menjadi mudarat. Pasti banyak manfaatnya. Yang salah itu cara menghitan. Yang dipotong sampai berdarah, yang dikorok sampai mendarah. Yang namanya perempuan dihitan hanya dicongkel ujung klitorisnya saja. Kata Nabi, itu kemuliaan buat perempuan. Jangan ragu. Gitu ya Bu. Iya Bu Haji. Ya. Mangga. Iya, pemirsa, kita akan pisah dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Oke, baik, masih ada kesempatan buat Anda yang ingin bertanya. Ibu yang sini tadi belum ada kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya Ibu Nining dari Majelis Talim Al-Ikhlas. Ya. Di luar tema, Ma. Sok. Ini mah selain dosa syirik, apalagi yang Allah nggak ampuni soal dosa syirik itu, mah. Ya. Itu aja, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 48. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Itu adalah menduakan Allah. Itu yang tidak diampuni. Dosa besar yang manapun kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah diampuni. La kabirota mal istighfar wala sogirota mal isror. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan besar kalau tidak pernah beristighfar, dikerjakan terus-menerus. Jangan khawatir, jangan bilang begini, saya mau datang kandung dosa, biarin dosa sekalian, udah kandung basah, nyebur sekalian, kapan keringnya? Kalau basah buru-buru ke pinggir berjemur, kalau dosa buru-buru taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kata Allah segera taubat dengan taubat yang ikhlas. Syaratnya 3. Yang pertama menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga berjanji kepada Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Insya Allah dosa kita diampuni. Amin. Begitu ya Ibu. Ya. Ya, baik udah tersenyum sekarang Ibu. Iya. Tadi deg-degan pengen nanya. Ya. Baik, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Mana? Neh ya. Neh, kenceng bener nehnya ya. Silakan Neh. Hei, moronyoy. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Saya dari Depok. Iya, Kurang dekat. namanya siapa? Majelis Taklim Nurul Mitahuda. Iya, Jangan namanya. Nama saya Haji Hasni. Iya. Saya mau nanya, Ma, Iya. ada batas waktu nggak Ma hakikah? Umur terutama. Makasih, Ma. Akekah Itu aja. kata Nabi Kasih. 7 hari. Kalau bayi lahir usia 7 hari orang tuanya punya duit, akekah saat itu. Kalau tidak kelipatan 7, 14, 21, 28. Kalau tidak juga ketika anak masih anak-anak, usia 5 tahun, 6 tahun sebelum balik. Kalau seandainya Anda berapa usia Anda? 50, 60, 70, belum akekah. Boleh jadi orang tua kita orang susah.
Atau orang tua kita orang kaya tapi yang ngerti hukum bisa aja kan? Sehingga saya belum diakekahin. Saran saya lebih baik Anda mengakekahkan diri sendiri. Kenapa? Rohinah tergadai. Contoh, saya punya gelang emas 100 gram. Saya gadai di kantor pegadaian. Belum saya tebus, udah bisa dipakai belum? Makanya masih rohinah. Segera Anda menghilangkan gadai tadi, menebus gadai tadi dengan mengakekahkan diri sendiri. Seperti itu. Ya begitu ya Bu. Ibu apa sih repot bener? Iya, iya. Iya, ngapain Bu? Ngapain? Gak usah bayar Bu. Nggak. Iya, nanya kira ini ya. Langsung begitu ya. Ma, ini kembali ke tema Ma mengenai kehamilan kan di 4 bulan itu ditiupkan ruh. Terus kapan ditentukan rezekinya, jodohnya, hidupnya itu kapan ditentukan Ma? Ketika bayi ini kata Allah dalam surat As-Sajdah ditiupkan ruhun nas. Ya. Tadi nih Del, Ya. waktu sperma bertemu hidung telur, oleh Allah ditiupkan ruhul hayat, ya. ruh kehidupan. Ya. Berjenjang 4 bulan diberikan ruhun nas, ruh manusia. Setelah ditiupkan ruhun nas, oleh Allah diberikan 4 ketentuan. 1, ajal. Ini si bayi umurnya nanti panjang apa pendek. Yang kedua amal. Amalannya baik apa buruk. Yang ketiga rezeki. Ada banyak orang kaya biasa sedang susah kerek mulu. Nah itu kan. Ini baru kodok. Ya. Kemudian yang keempat garis besarnya. Sengsara bahagiakah dia? Pada sesudah 4 bulan. Tapi itu bisa dirubah ya Ma dengan usaha kita nanti. Mama tanya. Ya. Rukun iman yang keenam apa? Percaya kepada qada dan qadar. Kodok tata rencana Allah Ya. yang bisa dirubah dengan doa, dengan tawakal, dengan ibadah, dengan takarub kepada Allah. Ya. Kalau qadar atau takdir, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Contoh, si A, Ya. tanggal sekian, jam sekian, ketabrak angkot, B sekian-sekian. Ya. Kodoknya babak belur. Dalam kehidupannya nih orang banyak bersedekah, ibadahnya rajin, kemudian juga tawakal dia kepada Allah, mendekat terus kepada Allah. Yang dilarang dijauhi, datang hari H. Takdirnya berlaku. Tanggal sekian, jam sekian, depan toko anu dia ketabrak angkot B sekian-sekian. Kodoknya berubah. Yang aturan dia babak belur, cuma lecet doang. Kenapa? Sudah banyak sedekah, ibadah, takarub ilallah, dan tawakal kepada Allah. Itu kodok. Jadi jangan bilang, ya emang udah takdir gue begini terima aja lah. Wajib usaha. Wajib usaha ya, Usaha maksimal diiringi dengan doa. Iya begitu ya. Baik, waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Silakan Ma. Pemirsa, yang namanya syukuran kehamilan tidak ada perintah dalam Al-Quran. Tidak ada juga perintah dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya budaya. Bolehkah kita melakukannya? Boleh. Karena orang yang namanya lagi mengandung berharap biar anak yang lahir jadi anak soleh dan solehah. Maka minta berdoa bersama-sama dengan tetangga, dengan keluarga. Semakin banyak yang berdoa, semakin baik. Mudah-mudahan semakin banyak yang dikabul oleh Allah daripada doa kita. Jadi gak usah ragu, cuma saran saya kalau Anda mensyukuri kehamilan pada hamil 4 bulan. Bukan bulan yang ke-7 karena anaknya sudah bisa bergerak seperti itu. Iya, baik, terima kasih pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua, dan ibu-ibu yang sudah hadir sini, terima kasih, mudah-mudahan kehadiran ibu di sini dihitung sebagai ibadah, diganjar pahala yang besar-besar sekali ya. Insya Allah pemirsa, besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.